Nah, benar kan Gibran adalah ujung tombak PDIP di masa depan? Pantas, putra Jokowi ini mulai diincar. Ternyata. Gibran adalah calon pemimpin kuat masa depan bagi Indonesia, bukan cuma sekedar anaknya presiden, tapi kinerjanya yang bagus di Solo menjadi sorotan bahkan sampai ke dunia. Gibran adalah contoh politisi muda yang bekerja dengan hati. Sepak terjangnya dalam membangun Solo sudah terbukti. Gibran adalah harapan bagi Indonesia. Nah, mendekati Pilpres, kini namanya disebut-sebut dalam kancah percaturan nasional. Gibran mungkin dianggap bertingkah laku random. Sebenarnya itu adalah upaya supaya namanya selalu dibahas oleh media. Ya, kemarin Gibran bertemu dengan Prabowo. Jelas sudah pertemuan ini dilakukan sebagai lanjutan dari pertemuan dengan Prabowo di akhir pekan minggu lalu. Bagi sebagian orang, Gibran masih dianggap sebagai politisi anak kemarin sore. Nama Gibran masih berada di bawah bayang-bayang Pak D. Jokowi. Perlu upaya untuk lepas dari konotasi tersebut untuk menjadi tokoh besar di masa depan. Seorang anak tentu saat maju ke pentas politik selalu dihubung-hubungkan dengan kuasa ayahnya. Lihat saja si putra Hambalang, maksudnya putra Cikeas yang sudah terjun duluan dalam politik dalam 6 tahun terakhir. Sampai sekarang masih selalu dianggap bidak pion yang maju sesuai dengan perintah si ayah. Gibran mengambil langkah yang benar. Segala pergerakannya pasti sudah dikomunikasikan dengan PDIP. Partai yang dipimpin oleh Ibu Mega ini sudah terbukti paling ahli dalam melangkah. Sebagai partai pemenang, itu adalah bukti banyak ahli strategi yang selalu bisa diajak diskusi oleh Ibu Mega dalam mengambil keputusan. Lihat saja langkah PDIP tahun lalu. Ganjar sengaja ditampakkan sebagai orang yang bukan capres. Sewaktu ada acara, sengaja duduk di barisan belakang, bukan di deretan VVIP. Padahal saat itu survei sudah menyatakan kalau calon terkuat adalah Pak Ganjar. Ibu Mega tahu bahwa rasa empati rakyat Indonesia sangatlah besar. Hal ini menjadi kekuatan dan kelemahan bagi rakyat negara ini. Rakyat lebih memilih dan memberikan perhatian pada tokoh yang terzalimi, tokoh yang terjajah. Lihat bagaimana Bambang Pacul menganggap remeh Ganjar. Apa itu sengaja? Ya jelas itu sengaja. Itu semua di bawah strategi Ibu Mega. Ganjar sendiri bagaimana? Ya Ganjar sebagai orang PDIP selalu loyal kok. Tidak pernah terpikirkan olehnya untuk berkhianat. Terbukti saat PSI mencalonkan Ganjar. Apa jawaban Ganjar? PSI itu siapa? Begitulah jawaban beliau saat dikonfirmasi oleh wartawan. Artinya meski Ganjar seakan-akan dipinggirkan oleh PDIP, Ganjar tetap setia. Ini adalah syarat seorang pemimpin sejati. Kembali ke Gibran. Dia beruntung berada di tengah partai yang berisi dengan orang-orang yang hebat. Mungkin bukan 2029 atau 2034 dia jadi RI 1. Mungkin jadi RI 1 itu terjadi masih 20 tahun lagi. Itu pun kalau jalan politiknya mulus. Tapi paling tidak dia sudah berada di tempat yang tepat. Ya, hidup PDIP, panjang umur Bu Mega ya. Nah, bagi saya Jokowi dan Ahok adalah sang fenomenal. Kemunculannya mampu membuat Indonesia bergairah. Masyarakat yang biasanya sentimen dan antipati kepada politisi tidak berlaku untuk Jokowi dan Ahok. Keduanya mampu menjadi teladan dan idola masyarakat ya. Uniknya baik Jokowi ataupun Ahok datang dari rakyat biasa, bukan dari keluarga ningrat, bukan juga ketua partai atau pimpinan ormas. Keduanya sudah pernah merasakan susahnya menjadi rakyat kecil. Jokowi dan Ahok punya visi kerja yang sama-sama bersih, profesional, pekerja keras dan bekerja cerdas. Bedanya, Jokowi yang orang Solo cenderung lebih santun dan haus, sedangkan Ahok yang berasal dari Bangka cenderung keras dan meledak-ledak kalau marah-marah. Bedanya lagi, Jokowi berhasil menjadi presiden 2 periode berturut-turut, sedangkan Ahok kurang beruntung karena kalah di Pilkada DKI 2017. Di penjara 2 tahun karena kasus penistaan agama, meskipun akhirnya menjadi komisaris utama Pertamina. Ya, apapun yang menimpa Jokowi dan Ahok, keduanya tetap menjadi teladan dan idola masyarakat. Keduanya disebut-sebut sebagai sosok politisi langka yang mungkin tidak akan lahir Jokowi dan Ahok dalam 1 dekade ke depan lagi. Masyarakat sebenarnya mengharapkan Ahok jadi penerus Jokowi toh ya.
Skenarionya, Ahok menang di Pilkada DKI 2017 dan maju di Pilpres 2024. Tapi dunia politik begitu terjal dan tidak semulus yang dibayangkan. Saat ini posisi Ahok sudah terkunci dan tak bisa menjadi presiden karena pernah menjadi narapidana. Banyak yang pesimis setelah Jokowi lengser nanti. Dan setelah Ahok terkunci, tak bisa menjadi presiden, maka tidak akan pernah muncul politisi yang bisa seperti keduanya. Saya pun sempat pesimis, tapi saya kira sudah ada sosok yang sangat potensial untuk meneruskan jejak Jokowi dan Ahok. Ya, saya kira Mas Gibran bisa menjadi titisan Jokowi dan Ahok. Saya nggak nyangka Gibran akan melakukan manuver besar dalam hidupnya. Tak pikir Gibran tidak tertarik dengan politik dan lebih fokus untuk berbisnis, apalagi usianya masih sangat muda. Namun siapa sangka tiba-tiba Gibran bergabung dengan PDIP. Saya nggak tahu persis apakah ini keinginan Gibran pribadi atau saran dari Jokowi atau Mega. Yang pasti dengan segala kemudahan yang ada, langkah Gibran cukup cerdik dan visinya jelas, yaitu menjadi wali kota Solo. Terjunnya Gibran ke dunia politik serta maju di Pilkada Solo membuat masyarakat Solo sangat bergairah. Suasana ini persis seperti saat Jokowi menjadi wali kota Solo. Masyarakat Solo sangat antusias dan bergairah. Pergerakan Gibran di Solo juga mampu menarik para politisi senior berkunjung menemui Gibran. Tidak hanya itu, banyak partai yang mulai mengkhawatirkan Gibran, salah satunya Demokrat. Demokrat khawatir sinar Gibran lebih terang dibandingkan AHY. Dengan usia yang masih sangat muda, Gibran masih bisa berkembang lebih pesat lagi. Tidak tanggung-tanggung, guru politik Gibran adalah bapaknya sendiri, Jokowi. Orang yang tidak pernah kalah di pemilu, orang yang berhasil memenangkan pemilu 5 kali berturut-turut sejak Pilkada Solo. Gibran punya kesempatan lebih untuk menyerap ilmu politik dari bapaknya. Dan soal kesantunan berpolitik, Gibran bisa meniru ayahnya. Untuk soal lain, Gibran bisa meniru orang lain, misalnya Ahok. Ya, masyarakat Indonesia pernah heboh ketika muncul isu memasangkan Jokowi Prabowo di Pilpres 2024. Jokowi sudah 2 periode menjabat sebagai Presiden RI. Sehingga isu ini seolah ingin memaksa amandemen konstitusi yang mengubah masa jabatan presiden. Kini isu tersebut sudah menghilang, jarang orang mengungkitnya lagi. Jokowi pun dalam berbagai kesempatan sudah menyampaikan jika dirinya patuh dan taat terhadap konstitusi. Artinya Jokowi hanya akan menjabat sebagai presiden 2 periode saja. Berbagai pihak terus berusaha memasang-masangkan para tokoh nasional. Prabowo Ganjar, Ganjar Prabowo, Anies AHY, Ganjar Erick Thohir, Ganjar Mahfud MD, Prabowo Caimin, dan lain sebagainya. Semua itu hanya isu dan pendapat beberapa orang yang ingin menjodohkan mereka. Padahal yang dijodohkan punya pemikiran sendiri. Beberapa waktu yang lalu tersiar kabar yang menghebohkan. Prabowo Subianto disambut oleh relawan Jokowi di Solo dan didampingi oleh Gibran Rakabuming Raka. Kejadian ini heboh karena seolah-olah Jokowi telah mendukung Prabowo jadi capres. Padahal Jokowi kader PDIP yang seharusnya mendukung Ganjar Pranowo. Nah, setelah kejadian di Solo ini muncul isu Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan capres dan cawapres Pilpres 2024. Pasangan unik Prabowo Subianto, tokoh senior, dan Gibran politikus sangat muda. Ada beberapa makna di balik munculnya isu Prabowo dan Gibran. Yang pertama, memasangkan mereka sangat sulit terwujud, bahkan hampir mustahil. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu atau Undang-Undang Pemilu mengatur batas minimum usia capres dan cawapres setelah 40 tahun. Dari aturan ini, maka tidak memungkinkan lagi bagi Gibran untuk maju di Pilpres 2024.